Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi asma'in amma ba'du. Tak terangno kowe nek ora paham kok nek mlebu swarga dadi paham. Dadi iki pilihane ku loro. Dadi nek kowe saiki ora paham kok ning swarga paham. Nek saiki paham kowe sampean bun neraka dadi ora paham. Dadi mun ra usah direncana mlebu napa? Neraka wae mlebu dhewe ora usah direncanakno mun. Dados ngeten nggih, dados ahli swarga ya kurang penggawean, pancen salat wis ra wajib, wis ra ono pilpres, gak ono apa dadi kurang penggawean. Ahli swarga niku saking kurang penggaweane iku jagongan. Dadi misale kula Mustofa Ruhin jagongan, piye enak ning swarga? Ya enak. Zaman ning donya piye? Terus cerita, saya itu punya teman ateis. Saya punya teman komunis yang ketika pertemanan dengan kita sering menghina kita karena kita ini percaya adanya hari kebangkitan. Teman saya itu sering melecehkan idza mitna wa kunna turaba wa idzaman inna lamadinun. Masa kita sudah jadi debu, jadi tulang belulang, kemudian kita akan dibalas amal-amal kita. Jadi singkat cerita, ini nunjukno nak wong soleh oleh kancanan wong dolim. Ya ini catatan ya, bahwa orang soleh itu zaman ning dunya oleh kancanan wong napa? Dolim. Buktinya yang soleh ini masuk surga. Kemudian kenangannya punya teman ateis. Zaman di dunia punya teman apa? Ateis. Entah temannya itu teman kerja atau teman kantor. Tentu tidak teman dalam akidah. Mungkin akidahnya tetap kita Islam, mereka ateis. Tapi teman, entah faktor kantor, entah faktor profesi, entah faktor kerabat. Tapi yang jelas si orang penduduk surga ini punya kenangan, kami dulu punya teman ateis. Ini kanali korin. Yang teman saya yang anti Tuhan itu mengatakan, melecehkan saya, aidza mitna wa kunna turaba wa idzaman inna lamadinun. Masa kita sudah jadi debu, jadi balung, tulang belulang, kemudian kita dihisab atau kita nanti ada hari pembalasan. Nah terus ketika jagungan ini tadi saya bilang ahli swarga kurang penggawean no. Lah piye delok piye jare kanca-kancane moh ora melok di kanca. Jadi fayaquluna lah. Jadi ketika Ruhin muni ape delok jare Mustofa jare Kifat moh aku gak kancaku delok dhewe jare. Lah si Ruhin kan wong kurang penggawean mulai ning donya sampe ning swarga. Terus delok. Terus fattala'a fara'ahu fi sawail jahim. Bareng dekne delok roh kancane kejet-kejet ning neraka. Seneng dekne. Jadi wong nak hasud tu antine swarga aja hasud. Seneng terus muni ngene, tawahi ing kita laturdin. Dulu kamu hampir saja menyesatkan saya. Artinya zaman dia ateis sempat ngerayu supaya Ruhin dadi napa? Ateis. Kowe Islam ya tetep kere, melok ateis ae. Wis kere, zina rawani, maling rawani gak enak. Soalnya sering dirayu-rayu gitu. Makanya bilang apa? Tawahi ing kita laturdin, kamu zaman di dunia hampir saja menyesatkan saya. Walau la ni'matu rabbi lakuntu minal muhdharin. Kalau saja saya tidak diberi nikmat Allah, aku kelakuanku ya koyo kowe, akhirnya masuk neraka koyo kowe. Nah, terus ada soalu talazudin. Dia tanya tapi saking senenge. Afama nahnu banyitin. Coba lihat saya sekarang. Apa saya sekarang mati? Tidak kan, saya tidak mati kan. Cuma mati pertama saja, mati zaman di dunia. Sekarang saya hidup lagi. Artinya kamu yang dulu memungkiri ada kehidupan, dulu aku saiki tidak mati. Ternyata saya sekarang hidup dan dapat nikmat kowe ning neraka. Dadi ku nunjukno sunnahe manusa iku ora puas nek ora ngalahno musuhe. Nganti ning swarga iku ora lega nah. Dadi manusa iku hasudnya itu terlembagakan sampai akhir. Jadi wong-wong sing tahu dimaki-maki kubu sebelah, iku nak kubu sebelah mlebu neraka. Iku kowe ning swarga gak marem nak gak delok. Dadi hasud iku ya seru no. Dadi nak kula pun mboten, makome mboten nonton, kula mboten. Niku makome Ruhin barang dadi lori lho kan dinyak melarat, gendut, kriting mangkel. Kudu menangi sing ngenyak mlebu neraka. Aja sampe sing ngenyak kita mlebu swarga kene mlebu neraka. Wah, gak puas ya no. Makanya gambarannya Quran itu manusia tetap manusia. Ketika orang kafir dengan segala kenikmatannya, misalnya mungkin Amerika, mungkin negara-negara yang sekarang kumo luhur dengan teori kapitalisnya, mungkin ngenyak Ethiopia, ngenyak Syria, ngenyak. Tapi apapun salahnya Syria, Ethiopia tetap iman, tetap suasana masuk surga. Meskipun ngurmat negara tidak pedes. Tapi yang ngurmat negara benar, tapi ngurmat iman tidak benar, bisa saja nanti masuk neraka. Itu
Makanya kita problem di dunia kan gitu. Makanya saya mohon, nah, umat Islam itu tidak perlu menjawab kritikan itu. Dari awal kita nanti enaknya itu di surga. Kali di dunia kita pasti salah. Ngelola negara raiso. Banyak negara Islam sing carut, napa? Marut. Ngurus bojo raiso. Banyak santri sing pegatan. Ngurus anak yo raiso, anak yo debu weling kok bapak. Kita ini kan ngurus yayasan yo raiso. Kan semua yang berbau Islam mesti carut, marut. Karena ya apa ya, dari awal kita ini mah nggak serius ngurus dunia. Kok serius piye nyimpen duit wedi dosa ana hisab. Ape riba rentenir wedi dosa. Ape ngatur dunia nemen-nemen wedi dosa. Allahu al-mudabbir sing ngatur kok melu ngatur barang. Wah, akhirnya karena wedi dosa terus goblok. Sebagian goblok klasik, sebagian keterusan. Nah, sing repot sing keterusan sampai asli lah iku terus kombinasi napa? Jadi wong Islam itu ora kober serius mengurus dunia. Kadang punya pemimpin fasik lah ben ngono pek-pekan dunia. Jadi ribet wong Islam. Akhirnya kita ini dihina. Wa idza marru bihim yatakhamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'ahum qalu innaha ula inapa ladallun. Orang-orang kafir itu kalau melewati orang Islam pasti ngenyek. Urip nyatane ngono, ngelola negara enggak bisa, ngelola keluarga enggak bisa. Nah nanti kalau kita di surga itu kata Allah fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun. Nanti di surga orang-orang iman gantian menertawakan orang-orang kafir. Jadi itu menunjukkan bahwa kita tidak pernah puas sebelum dendam menertawakan. Jadi wis ning swarga iku cita-citane mukmin tetep fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun. Jadi kowe sok ben ning swarga iku ya Allah kasih saya fasilitas bisa melihat penduduk neraka. Terus dia neng teras-teras warga dipertontonkan orang kafir alal aroiki yang turun hal suwibal kufaru makanu ya fa'alun. Delok saiki kowe mbek aku mulya ndi. Jadi dendam itu penting. Tapi sebenarnya ini swarga ning donya wis kalah wis nurut ae no. Dadi menteri yo nurut wis pokoke nurut ae wis barang donya pek-pekan ngono. Cuma ora bener ya dielingno iku ya bahaya ora bener. Tapi ora usah kerusuhan, biasa wae. Gremeng soalnya ben gak dadi udun apa? Katanya memang gitu, orang emosi nak diempet tuh dadi udun, dadi wis satok gremeng. Tapi yang jelas Allah punya sunnah bahwa manusia itu tidak bisa puas sebelum melihat musuhnya kalah. Sehingga ahlul jannah yang notabene sudah penuh kenikmatan itu tetap dia enggak lego. Enggak lego kalau enggak tahu nasib orang yang dulu menghina dia. Makanya ini peringatan bagi kita bahwa kita berteman orang tidak soleh di dunia itu boleh. Buktinya tadi ahli surga ketika jagungan cerita saya punya teman ateis yang selalu mencibir saya. Katanya nanti nggak ada hari kebangkitan. Lalu teman ateis saya sekarang di mana? Sekajak kancana dulu ya teman-temannya bilang fayakuluna laga. Tapi si teman ini tetap ingin melihat. Selesai lihat ternyata itu di neraka. Terus melakukan dialek tadi. Apa yang kamu katakan salah. Kamu mengatakan selamati akhir urusan salah. Ternyata saya sekarang tidak mati. Afama nahnu bimai yitin illa mutatanabuna. Jadi saya mohon sekali teman-teman yang hafal Quran itu harus hafal sampai seperti saya ini. Sehingga tahu duduk perkara ini Quran itu kayak apa. Moco Quran tok ibadah. Suwe nama moco Quran ibadah. Tapi tidak paham. Wong khawarit sing tukang mateni wong ya hafal Quran. Itu gara-gara rafa kami akhirnya kewaco. Nah kandani ku angel. Sing kandani kudu aku. Nah sing kandani Mustafa padu merapal kan. Sing kandani kudu aku. Mbok yo wong ku mikir to. Apa gunane misalnya ki apal Pancasila. Tapi ra iso nglakoni napa? Pancasila. Ngapal to keadilan sosial bagi seluruh pejabat. Antok ngomong ngono jelas dibangun bagi seluruh rakyat Indonesia aja boleh. Quran juga gitu. Kita ini manusia punya watak dendam. Tapi dendam ini dikelola oleh Islam. Dendamnya mending swarga. Ning dunya ben dunya mau sedilu. Tenan betul. Orang-orang mukmin itu sampai belum lega kalau belum ketemu orang yang pernah mencibir. Itu tadi qala qailu minhum inni kanali qarin. Saya punya teman yang ketika di dunia selalu mencibir saya inna kalaminal musaddiqina idza mitta wa kunna turaba wa idzaman aina lamadun. Teman saya itu selalu mencibir, masa kamu percaya hari kebangkitan? Kita nanti kan sudah jadi tanah, jadi tulang belulang, masa bangun lagi? Yang benar saja kamu. Nah, orang-orang yang mencibir ini kan sakit. Orang dicibir itu kan
Nah sakitnya itu terbawa sampai surga. Tapi nak mlebu neraka ora kok berdendam melane. Dadi dendam iku anane ning swarga, nek ning neraka ora kok berdendam. Dianjuti malaikat oleh dendam piye. Tapi bareng ning swarga happy-happy iku piye? Kancamu dhisik sapa wae. Ora kanca partai maksudnya kanca gitu. Ya dadi sok nang swarga musa-musamu delok. Jebule swargane sak dhuwurmu. Jangan lupa subscribe ya. Lan jogeman musa ya aku demen isin besok ben. Dhe musuh jebule swargane. Ndi musuhku sing wane aku delok. Terus jare kancamu teko, aku ning dhuwurmu. Ya jarang takon. Repot deh. Jadi terus kedua, peringatan dari Quran. Allah itu saking kudrohnya itu senengane itu gawe fitnah. Fitnah itu suatu yang nggak masuk akal. Jadi wong kafir utawa wong Islam piyambak iku kon iman sesuatu yang paradok. Iku kon ngimani ning neraka iku ana wit. Lah neraka iku panase ngono, ana wit. Mulane jare wong kafir Muhammad tambah suwe tambah waras. Mergo wong neraka iku makan sajaratus zakum. Mulane wong kafir tambah guyu Muhammad ku gak waras. Jare neraka banget panase, tapi di saat yang sama ngomong wit iso tumbuh. Mestinya neraka itu kan enggak ada pohon. Mulane Allah nate ngendikan wa ma ja'alna ru'yallati arainaka illa fitnatal linnas wasyajaratal mal'unata fil Qur'an. Jadi satu orang itu diuji disuruh ngimani Isra Mi'raj. Nabi yang tetap posisinya di Mekah diberitakan oleh Quran bahwa Nabi telah menembus langit Sabtu dalam lahdoh satu malam. Wong kafir malah guyu-guyu. Terus kedua ada pohon yang tumbuh di neraka. Mulane dawuh pangeran seperti wa ma ja'alna ru'yallati arainaka illa fitnatal linnas wasyajaratal mal'unata fil Quran. Jadi diuji. Yes ngono dunya kaya wong Islam sakniki niku. Yang mengklaim negara Islam tata kelolanya carut marut. Yang negara non Islam kadang tata kelolanya rapi. Sehingga seakan-akan kita ini salah. Ngurus dunya wae ra iso, mung ngurus akhirat. Tapi saya berharap sing dicibir iki sok ben mlebu swarga. Dadi iso dendam. Tapi nek mlebu neraka iku ora kober dendam. Mulane kula mboten gadah rencana mlebu neraka mboten gadah. Kula niki pendendam dadi mangkalku ben kesampaian sampeyan nak teng pundi? Swarga. Kita harus ngalami fal yawmal ladzina amanu minal kufari yadhakun alal araiki yang turun. Jangan sampai kita ngalami kita sendiri disiksa. Kowe ngilu awakmu dhewe, milih dendam apa milih mlebu neraka? Milih dendam ya. Syaratnya mlebu swarga. Jadi pangeran itu memang sering damel sesuatu itu paradok. Tapi memang Allah sengaja. Mulane kula bolak-balik matur, ulama itu banyak, yang jaga akhlak ya banyak, yang jaga ilmu yang banyak. Kadang yang jaga ilmu itu yang akhirnya nyuwun sewu cangkem elek dan itu penting. Saya di mana-mana bilang, sesuatu itu kadang nggak bisa dijelaskan secara baik-baik. Syaratnya kudu cangkem elek. Cuma karena itu nggak mungkin kita nisbatkan pada Nabi, ben aku wae sing tanggung jawab. Kalau nak dinisbatkan Nabi kan elek, maksud Nabi kok gerakan cangkem elek. Ben aku wae. Nak pancen salah, aku sing tanggung jawab. Tapi nyalahno aku neraka, yakin neraka. Siji yo ora level, napa terus siji ora level. Dhisik sahabat itu akhirnya yo nyuwun sewu cara ora sahabat yo cangkem elek. Mergo mangkel. Ada orang munafik saking ora ngajari ngene. Kenapa saya bikin gerakan cangkem elek? Kok janut dong. Kowe asli elek maksudnya cangkemmu wis elek ora kok. Kok nang darane aku harus gefe asli cangkemmu wis elek. Wis ngono perkara dunya ora perkara hak. Nah kan perkara hak, cek keren. Wong munafik ku saking mangkelnone ning Kanjeng Nabi, saking kepengin Nabi itu ketok goblok, ketok salah. Iku kadang takok nggawa untane unta ya. Takok ya, "Mat, untaku iki sing ngawini untane sapa? Kok anake kok ora kembar?" Terus ana sahabat sing cangkem elek koyo Ruhin. Tak pajangi aku. Lah apa? Dadi oleh muni ku nazautu alaiha, nazautu cara aku sing nyelingkuhi. Terus kabeh apa? Mergo gak trimo nabine dikei pertanyaan sing gak masuk akal.
Paham? Begitu juga ketika mereka nyembah berhala Lata Uzza iku sing cangkem elek ya sahabat. Mergo Nabi ra pantes. Cangkem elek bicara to. Aku gek bengi pas sampe nyembah berhalaku. Jebule pas duyoi luwak. Aku mikir, mosok pangeran duyoi luwak menengah iki apa-apaan. Dikencingi apa? Luwak. Ada lagi orang Bedui, orang munafik tanya, Muhammad, idda'aita annaka utiyal wahya. Kamu tuh mengklaim kamu dapat wahyu. Sekarang unta saya hilang. Lalu posisi unta saya di mana? Kamu idda'aital ghaib. Kamu mengklaim tahu barang ghaib. Sekarang unta saya di mana? Sahabat akhirnya kecangkem elek. Tak colong apa-apa pokoknya. Gak mana. Pokoknya butuhnya mangkel lo. Bodoh mangkel lo nih. Mereka gak terima Nabi ini nggo pertanyaan-pertanyaan yang tidak mendidik, yang menyudutkan. Yang paling parah mau nazautu alaiha. Yo aku sing nyelunggi wae apa-apa. Nah sama misalnya orang kafir bilang orang Swiss lebih bahagia timbang orang Eropa, orang Ethiopia. Orang Eropa lebih bahagia ketimbang orang Syria. Kamu harus bilang kata siapa? Coba ukur. Kita yang miskin, kita yang tidak menteri, kita yang tidak siapa-siapa. Andai kan ditimbang kebahagiaan kita dengan menteri tidak mesti kalah. Mereka juga punya atasan yang mengganggu kan. Kue jadi buruh majikan ya tersita oleh atasan, menteri ya tersita oleh atasan. Kebebasannya ya ada yang tersita. Waya pengen turu harus ngantor, waya kepengen mangan harus rapat. Kamu ya tersita pe mangan rakelar ya sesuai tersitanya macam-macam kan. Semua itu kita sama kok. Ada yang sesuatu yang kita tidak gesam, mereka juga sama ada sesuatu yang tidak. Ya. Sebenarnya pola hidup itu kan sama. Dan itu kadang-kadang yang jadi aman kadang-kadang mau cangkem elek sing iso jawabnya. Tapi saya ulang lagi itu nggak mungkin kamu nisbatkan kepada Rasulullah karena Rasulullah itu ahsanan nasi khalqam. Tapi ulama ben tetep ngene iki. Sing kaliber lho ya. Sing kira-kira cangkem elek tetep keramat kok kula lah minimal koyo kula. Kula nu cangkem elek tetep keramat. Kowe sopan tetep keramat ora ana ilmune kok. Entekno sopan ora ana pengaruh ya. Entekno sopan tetep keramat aku, yakin keramat aku. Baik sopan lah ya. Orang ilmu ini apa? Sopan yo keliru, cangkem elek yo keliru, urip yo keliru, mati yo keliru, pokoknya itu kadung keliru. Ana ulama diomongi, Pak Yai, kalau neraka itu, kalau setan dari api, kemudian setan disiksa api kan sejenis, susahnya apa? Kiai ini mangkel terus ngambil segenggam tanah disawur ora ini. Loro ya, jadi kayak kok tanah, kena tanah kok loro. Nggak bisa seperti ini diberi penjelasan baik-baik. Setan itu kok geni Pak ya, jadi disiksa di neraka kan nggak apa-apa, sama-sama api. Kiai ini ngambil tanah, swawur ora ini. Barang mau sakit Kiai, jadi kok tanah, kena tanah kok sakit. Hanya jangan katakan kalau setan dari api kena api tidak sakit. Coba kamu kasih penjelasan baik-baik. Ngapunten nggih, umpami jenengan nggih, ngapunten lho nggih. Ngapunten lho nggih, umpami jenengan nggih. Ngapunten lho nggih. Kesuwen. Umpami jenengan kena tanah sepundi iki mboten napa-napa, kena tanah kula biasa. Kan kesuwen. Saya nak mbok sawuri raine. Terus keliliben padahal materi manusia dari tanah, ternyata kena tanah sakit. Makanya dendam itu penting, tapi tadi loh ya, bukan dalam konteks dunia ning swarga. Allah iku wis gawe manusa iku duwe dengan tanda kutip dendam tadi. Dekne tetap gak terima orang yang dulu menghina saya iman, kemudian orang itu di surga gak terima, makanya diberi hak untuk melihat bahwa temannya masuk neraka. Mulane fattala'a fara'ahu fi sawail jahim. Kemudian temannya dilihat, kemudian temannya di neraka. Dan belum berhenti dendamnya di sini. Dia ngomel-ngomel, tawahi ingkit talaturdin. Kamu kan yang hampir saja menyesatkan saya. Jadi wong swarga nek ora ngomel ya ora lega. Ayo milih swarga apa milih dendam? Dendam. Jadi mulane ngaji ben kero, dadi ben lega apa? Dadi kowe kudu dendam kan. Kowe wong suga-suga kudu dendam. Jute gak dhisik suga, saiki suga aku jebule sing mbok dendami swargane sak dhuwur. Pancet wong suga menangan. Jadi kudu jelas ya. Jadi kenapa saya bilang cangkemel, karena tadi dulu sahabat itu kadang kesulitan nanggepi komentare wong-wong munafik. Karena tadi itu
Nabi itu, sampai nak roh ceritanya Nabi dari sisi yang baik-baik saja. Maksudnya baik-baik itu sahabat merawakan Nabi. Wong munafik nak takok aneh-aneh. Ya Muhammad, ontaku iku rondo ireng kok anake rondo ngene iku sing majangi sapa jare sahabat. Aku wae apa. Wong urusan onto kok ditakokno ora. Dadi niate nglecehno Nabi, Nabi takok urusan. Lah kula misale kiai, alim alamah tukang maca jalan takoki, Gus, jare rugen kula gak ada kucing, Gus. Niku rupane kok beda-beda nu sing majangi kucing putih, Gus. Kan ngenyek wong lho. Kiai ditakoki urusan perselingkuhane apa? Kucing. Bukan Nabi dikono mesti sahabat aku, terus kabeh apa? Ono sing ontane hilang Muhammad, kamu mengklaim tahu barang baik. Lalu onta saya sekarang hilang di mana? Lagi ya. Itu saya sahabat tak jupuk. Maksudnya sahabat tadi agak nyolong mangkel noa ya. Cara aku zaman sahabat kok menangi Nabi. Sing ilang ontamu Nabi mbok takoki. Engko sing dionto ora iso njogo malah Nabi wong liya mbok takoki. Cok goblok. Enggak mungkin seperti ini kita baik-baik saja. Jajal misalnya ke sopan ngapunten nggih Nabi sukani hak mikir ya. Malah ku mau luhur kan? Nabi kasih waktu untuk meditasi. Ini kan malah gak kasil sopan gini iki. Unta-untamu dek takon Nabi lah nggak wes ramal di dunia kan lebih gampang. Gampang di cangkem melek cangkem apa? Jawab. Gampang cangkem melek. Makanya dulu mulai sahabat ada sahabat kayak Umar, kayak Khalid bin Walid gue jagani wong sing ini. Masyhur. Ono munafik nih takok Muhammad, kamu betul Mi'raj? Iya. Sayyidina Ali diparani takok ya. Ali, sikile mangkat sitok diangkat. Angkat loro-loro ora iso. Ngono jare kancamu iso. Mergo artine terbang kan kakinya terangkat semua. Sayyidina Ali karena wong pinter nganggep iku guyu tok Sayyidina Ali. Bareng takok Umar, kan dekne kepengen mengalahkan Nabi dan mengalahkan Ali. Terakhir ning Umar. Mar, kowe iso ngangkat sikilem sitok. Ta ini. Pakno pedang mbek Umar. Kewan iki. Ngono ku ora iso diadepi api-apian. Kok Umar wis ngerti iki ora kena diterangno mbek akal. Makanya saya punya rencana, umpama aku menangi Nabi, itu sang melek. Nabi ra usah ben tetap ahsana nasi kholqom. Nabi kita selamatkan supaya tetap steril. Masyhur kan jadi ada orang Yahudi itu membawa kambing mati kan. Medus lu mati. Ya Muhammad, kambing yang mati ini yang bunuh siapa? Karena Nabi orang tauhid ya Allah. Yang bunuh kambing mati itu Allah. Agamamu ini aneh Muhammad. Yang dibunuh Allah langsung orisinil haram, yang lewat tangan-tangan jahil manusia halal. Itu sing disebut wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum la ba'din zukhrufal qauli ghurur. Coba cara aku menangi Nabi. Kan nak cara medis kan jelas ya, kan tentu sehat yang disembelih karena darahnya keluar. Tapi mereka ngomong wong orisinil dibunuh wong langsung kok malah haram, yang dibunuh manusia. Ini aneh mata agama. Cara aku menangi zaman Nabi, yo no pangan dhewe ngono kowe sing gampang dikira-kira. Tapi ora aja Nabi lho sing ngendikan, kowe wae sing penggemar Nabi. Kancang kemelek pantes selain bakat yo ora bakal dadi nabi wis. Ya kowe nak muni halal yo pangan tekno. Kan dekne muni halal kan? Ya wis entekno. Ben do mangan apa badang. Tapi Nabi kan gak mungkin ngendikan seperti. Tapi sahabatnya do ngendikan gitu. Mergo ya mangkal ngadepi. Jadi kadang-kadang orang itu gak bisa dikasih penjelasan secara apa? Baik-baik. Ya tapi tadi saya ulang lagi, kita kudu tetap nyelametno Kanjeng Nabi. Yes, mulane ulama itu keras masalah bab ngadepi wong fasik itu keras. Masyhur Sidina Ali nanti debat be orang ateis. Ali, kowe sare terkenal sahabatnya Nabi paling cerdas. Umpama kowe wis mbok rewangi salat, mbok rewangi poso, kemudian sampean mati ra ono apa-apa. Terus kowe rugi, mbok rewangi salat, mbok rewangi poso, mbok rewangi takwa, ternyata nanti di akhirat enggak ada apa-apa. Lah aku kan enak ning donya, gak tahu salat, gak tahu poso, jadi nanti kalau enggak ada apa-apa kan enggak masalah. Aku di dunia enggak pernah kebebanan aturan-aturan syariat. Masyhur dawuh Sayyidina Ali. Ingka nama taqulu sidqan atau haqqan takhallasta wa takhallasna.
Wa ingka nama aku lu haqqan takhallasna wa ahlakta. Siapa lo di? Jika yang kamu katakan benar, yang lolos tidak hanya kamu, saya pun lolos. Jika nanti di akhirat gak ada hisab, memang yang selamat kue tok, aku lah yo. Selamat dong, bodoh-bodoh ra ono hisab. Ingka nama taqulu haqqan faqad takhallasta wa takhallasna. Jika yang kamu katakan benar, gak ada hisab, maka kamu selamat, saya pun selamat rumangsamu. Tapi jika yang saya katakan benar, takhallasna wa ahlakta, saya selamat kue rusak. Niku muga ora sidina ali cangkem elek tapi muga ora sidina ali. Muga sing ngomong Ruhin misal. Kan cangkem elek. Karena orang seperti itu ora iso mbok terangno api-apian. Di kamunten nggih mengke delok mengke. Lho delok mengke kesuwen li. Kowe nek mati wae SMS aku malah do ndi-ndi ngomonge. Maka jawab Sayyidina Ali, jika yang kamu katakan benar, yang selamat tidak hanya kamu, saya pun selamat karena tidak ada apa? Hisab. Tapi jika yang saya katakan benar, maka takhallasna wa ahlakta, saya selamat, kamu rusak. Mulane cara kula wong Islam kudu yakin mlebu swarga. Senajan pun neraka sik. Saya berkali-kali bilang, kita pun nuruti khawatir. Sebenarnya sholat kita potensi gak diterima Allah karena ada ikhlas. Puasa kita juga gitu. Tapi masalahnya kubu sebelah darani siapapun mati itu masuk swarga. Lan aku kalah iklan iso kalah. Lan aku kampanye paling gampang ngaji swarga, ngaji ra paham yo swarga, go kitab ngalor ngidul yo swarga, modus gaya-gayanan yo swarga. Ngaji mergo mangkel bojo yo swarga. Ngaji nglalekno utang yo swarga. Ngopo kubu sebelah wae swarga terus bosok kene sing iman gak swarga. Soal akhir ki mlebu neraka tak kandhani wis enteni sik sabar. Pada akhirnya tetap masuk swarga. Pada akhirnya kapan 10.000 tahun apa ya ora. Ayo ora kepengin orang nglakoni kok. Jadi ini penting ya. Jadi kita harus terbiasa berpikir secara tadi ya. Sarohku sahabat ulama itu nak ngadepi wong fasik iki akhirnya cangkem elek. Mergo kadang penjelasan lebih gampang. Cuma tadi saya ulang lagi, Nabi harus kita selamatkan. Tajane Nabi Ibrahim yang podo parah. Jadi ketika beliau mematahkan semua berhala yang kecil kan kapaknya dikalungkan berhala yang bareng ditakoi. Him siapa yang melakukan itu? Takono sing nggo kapak, ora nggo kapak. Jadi ketuane wong kafir, utekem lho him wong karuan berhala bukan nakoki, ora karuan iso ngomong bukan nakoki. Lah utekem ning ndi karuan ora ngomong mbok sembah. Asline berhubung Nabi Ibrahim darane ngendikan, lah sing nyora aku. Lah yo muga iku ora nabi, iku cangkem elek ta cangkem api. Muga ora nabi lho. Mereka Nabi Ibrahim diutek-utek, utekem lho, mu karuan berhala, watu kok nako. Jadi Ibrahim utekem tak kok karuan watu kok mbok sembah. Iso diterangno api-apian. Ngapunten nggih. Ngapunten sanget niki niku. Kesuwen yakin kesuwen. Lah cuma ke mari siko Nabi ku ya iku netok sing cangkemmu elek iku. Tapi ora demi hak, demi hadun. Nah iku sing mari elek. Apa logikanya? Saiki musuh dhisik musuh saiki gabung kuwi barang-barang donya kok mbok soal. Nyoal barang akhirat itu keren apa? Apa susahe ning donya nggo sujud, apa susahe ning donya nggo ibadah iku keren. Nyoal kok trimo. Dhisik musuhan kok saiki rukun ben donya kok mbok soal ben wis. Cukuman santriku di sini aku. Ciri utama wong apik nyebalakno barang donya, tapi nek akhirat seri. Kayak aku mestinya paton soalku wis ngaji jalalan kok gak dadi wali ku maksudnya piye? Tak ulang mulai 2005 kok ora alim maksud. Tapi kita wari jawaban tawadhu semua. Ya tak wari jawaban apa? Karena kita ndak ingin nyaingi guru apalagi melangkai. Ya tak warai ya. Jadi sajane kula saged alim Gus, tapi mboten sae nglangkai guru. Mulane kula nyuwun pangeran tetep bodoh kersane. Kersane tetap sopan tidak ngelangkai. Setuju ya? Jadi soalnya nggak takoki. 2005 loh kan 2005. Berarti seberang tahun? 14 tahun. Tak takoki dadi mubalek yo ora, khotib yo ora. Krungu kabar Ruhin wali yo ora. Nuruti kecewa. Tapi setelah ada jawaban tawaduk ya soleh. Memang enggak baik. Murid nyalip guru itu enggak baik. Ya berapa apik ora iso ya ora terus pokoknya.
Jelas gitu. Terus niki bukti orang soleh itu boleh berteman orang macam-macam. Berarti ini ahlul jannah bercerita dulu punya teman ateis. Jelas ya. Yang teman itu mengingkari adanya hari kebang, tapi nyatanya orang soleh ini tetap masuk surga. Artinya apa? Pertemanan di dunia sama orang ateis ini tidak menghalangi dia masuk surga. Tentu ya sebatas pertemanan. Ora konco golek demenan iku ora jenenge konco iku. Maksudnya berteman mungkin satu kantor atau ditakdir tetangga atau ditakdir apa. Tentu tidak ngikuti apa kemaksiatannya, tapi tetap berteman. Karena istilahnya ini kanali korin, saya punya teman sohibun yungkirul ba'sa, saya punya teman yang mengingkari hari kebangkitan, yang teman itu setiap kali ketemu saya mencibir saya, inna kalaminal musad dikin aidza mitna wa kunna turaba wa idzaman inna lamati madinun. Teman saya itu selalu mencibir, masa kita nanti dibangkitkan lagi padahal kita sudah jadi debu dan jadi tulang belu. Lalu teman saya ini nasibnya gimana? Bersama Allah dipertontonkan, contohnya teman itu masuk neraka. Intinya apa? Orang soleh ini ketika di dunia punya teman orang tidak soleh, dan itu tidak disalahkan Allah. Tetap dia ahli jannah, dan temannya karena salah tetap ahli. Nah, hanya nggak ada cerita terus berhubungi kancamu, kowe mlebu neraka ndak. Makanya kita rileks saja di Indonesia. Kancanan tonggo macam-macam tenang aja. Sementing alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Yang penting jaga diri kamu sendiri, dan setelah diri kamu terjaga, tidak masalah orang sekeliling kamu sesat. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Jaga diri kamu, kualitas hidayat kamu jaga, kualitas kebaikan kamu jaga. Setelah semuanya terjaga, tidak masalah orang sekeliling kamu sesat. Ya kayak teman ini, dia punya teman ateis tapi dia tetap islami, dia konsisten dalam mempertahankan iman. Ternyata dia tetap ahli jannah, padahal punya teman ateis. Jelas ya, terus niki supaya clear bahwa karena kita di dunia mesti berteman orang macam-macam. Apalagi semenjak saya dari Korea itu melihat orang Islam ingin bikin masjid, padahal bosnya orang ateis, teman kerjanya orang ateis. Tapi mereka nyatanya imannya tidak goyah. Mereka ingin bikin masjid, urunan bikin masjid, padahal temannya apa? Ateis. Dan itu nggak masalah. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Nanti kalau itu soleh terus sampai di surga golek bosku sik gini ndi. Iku nek ora ketemu ya ora lega. Jadi manusia itu masuk sini swarga nek gak ketemu rivale. Jadi sebenarnya nak rival politik nggak tahu saya itu, nggak ada ayatnya, nggak ada penjelasannya di Quran ini. Dan tidak perlu menjelaskan barang dunia terang non Quran kemuliaan. Boleh terus nang sampai budi. Ka'annahu fa'amal terus budi. Innahum alfau aba'ahum dolin. Innahum saat temne kufar iku alfau padha metuki sapa kufar wajadu. Tegese metuki sapa kufar aba'ahum ing bapak-bapak kufar dipetuki dolina khalik sesat kabeh. Nah, mereka itu menjadi kafir karena punya tradisi bapak-bapaknya ya kafir. Terus setelah bapak-bapaknya kafir fahum mongko te wong akeh ala asarihim ing atase jejak-jejak bapak-bapak wong akeh yurauna iku anut kabeh lah. Mereka punya bapak-bapak kafir dan kekafiran itu diikuti oleh mereka. Ya sajuna tegese padha ngikuti sapa wong akeh ilatibaihim maring anut ning abaihim. Fa yasrauna mongko gegancangan to sapa wong akeh ilahi maring ittibail aba. Maksudnya gini, kalau tahu senior kita sesat ya jangan ikut. Mereka enggak. Bapaknya sesat nyembah batu, nyembah makhluk. Mereka ikut menyembah batu, menyembah makhluk. Harusnya kalau salah kan tidak perlu apa diikuti. Jadi kesalahan itu ya kadang ikuti tradisi. Tapi ya tradisi yang seperti itu, kalau tradisi yang baik ya harus diikuti. Walakodolan teman-teman sesat kau belum sedurunge iki generasi sopo akfarul awalin. Sopo aki-aki wong dhisik. Minal umami sing pira-pira umat almadiyati kang wis kliwat. Walakot arsalan teman-teman ngutus ingsun fiim dalam kabeh mungkirina ing wong sing meringatno kabeh. Minar rusul sing pira-pira rusul mukhawifina tur ngekeki peringatan kabeh. Fangdur mongko angen-angen sira kaifa kana hale kaya apa ana apa akibatul mudharin, apa akibate wong sing dikei peringatan ayil kafirin tegese wong kafir kabeh. Ai akibatuhum tegese uta akibate kabeh. Akhir dari perjalanan mereka wa aladabu siksa. Orang yang tidak iman pasti akhir perjalanannya siksa. Senajan to ning donya mereka ngelola dunia lebih baik ketimbang kita, kehidupan dunianya lebih baik ketimbang kita. Intinya kowe aja sampai kalah donya kalah akhirat. Awas kene. Kalah donya aja sampai sini-sini wong.
Sego jalalan jebule kalah donya. Gunane apa nggo konsep jalalan ngalor gitu. Itu isi jalalan kalah di dunia menang akhirat. Jebule kalah pisan ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Awas ke sebenarnya bumi swarga sini-sini wong. Illa ibadah wahi kecuali pira-pira kaulian Allah al-mukhlasina kang ikhlas kabeh, al-mukminina kang mukmin kabeh. Fa innahu mongko satuna ibadah wa al-mukhlisin utawa al-mukhlasin iku najau. Iku selamat sapa kabeh minal adabi sanging siksa. Li ikhlasihim krana ikhlase wong akeh fil ibadati ing ibadah. Nak kira iki apa? Illa ibadah wahil mukhlasin sami nggih. Fathah. Kira iki apa? Lame fathah. Illa ibadah wahil mukhlasin iki. Tapi ana sing kira mukhlisin mukhlasin kira iki to. Hah? Ora lha jeng nang Quran e Quran. Mukhlas. Auli anna wa ta satemne wa ta'ala akhlaso nyelametno sapa mikhlasno sapa ing kabeh lah krana ikilah amal ala qiraati fathil lam ing atase wacanan maca lam. Dadi qiraah itu ada illa ibadah wahil mukhlisin, ada illa ibadah wahil mukhlasin. Jadi memang dua qiraah. Tapi ki anut sing umum ya aja aneh-aneh kok. Walaqad nadana nuhun fala ni'mal mujibun. Walaqad nadana lan teman-teman ndonga nek kita sapa nuhun Nabi Nuh bikauli iklan dawe Nabi Nuh, Rabbi inni maghlubun fantasir. Rabbi do pengiran ingsun ini sak temen ingsun maghlubun den kalahno, fantasir mongko kula aturi nulungi panjenengan. Fala ni'mal mujibun mongko iku banget nikmate sapa al mujibun sapa dat sing nyembadani lagu maring Nuh nahnu te kita. Aida'ana ala qaumi. Maksudnya Nabi Nuh ketika tertekan oleh kaumnya, kemudian Nabi Nuh berdoa kepada saya. Dan saya kata Allah fala ni'mal mujibun, zat terbaik yang memberi terkabulnya doa itu fala ni'mal mujibun. Ya Nuh berdoa kepada saya kata Allah, dan saya kata Allah adalah zat terbaik yang bisa mengabulkan doa. Itu jenenge apa? Fala ni'mal mujibun. Eda anak sing donga sapa Nuh nak ing kita ala kaum ing atase kaum Nabi Nuh fa ahlaknahum mongko ngrusak ingsun ing kaum Nabi Nuh bil gharaqi kelawan tenggelam. Jadi kowe nak mangkel mbek wong-wong sing ora iman iku pilihane iku ke para pangeran. Nak para pangeran nak sing ora iman dikalahno pangeran. Kowe ora usah dadi ekstremis, malah ribet dhewe. Pasrahno napa pangeran. Lah nek kira wali ora mandi-mandi, ora mandi ya wis. Sementing kowe ning donya bernegara secara sehat, gak perlu dadi napa? Teroris, gak perlu jadi nopo ekstremis. Karena Nabi Nuh ketika mangkal mbek kaume, Nabi Nuh ngebom mereka apa matur pangeran? Matur pangeran, kemudian pangeran sendiri yang ngambil nopo tindakan. Kowe yo ngono mbek musuh-musuhmu sing hasud mbek kowe. Tapi mbah kok nang pangeran malah bela kono. Lah kadang musuhmu luwih bener timbang kono ya. Timbang kowe. Kono kerja keras sugih. Terus duweni kowe kere turu. Terus kok pasutno jebule pangeran bener. Kok kowe pemalas, kono bekerja keras. Ya mbon ngono. Lan juga di musuh wong saleh. Mergo nak maksudno malah balik ning kowe. Di musuh sing ra saleh dadi menang kowe. Nak padha ra saleh ya mbok ra jelas. Fa ahlaknahum mongko ngrusak ingsun hum ing kaum Nabi Nuh bil gharaqi kelawan apa tenggel. Sing jelas nabi-nabi dulu nak kecewa ambek musuhe iku mature teng pangeran. Mboten kalau perang itu beda loh. Nabi kalau perang dia perang di arena perang di Badar di Uhud jadi janjian terus duel. Orang kok musuhnya turu terus di sebelah buat nonton itu. Ya kalau mau perang ya janjian jadi fair. Mereka nantang Nabi tentu kan tidak baik kalau kebenaran ditantang kebatilan tidak berat. Terus akhirnya ya duel ini wow tidak. Yang jelas perang itu tidak sepihak. Makanya bahasa Arabnya takotul saling perang. Jadi wazan kalau dalam nahwu itu dalam sorof itu qatala itu wazannya musyarakah. Musyarakah itu saling merang, saling nyerang. Jadi nggak boleh sepihak. Makanya janjian oke, mau iduna badrun. Kita perjanjian kita ketemu di apa? Badar terus ketemu. Ora kok limbe-limbenan ku mboten. Memang tarung. Jadi keren. Sing kalah ya keren, sing menang ya keren. Mergo corong Jawa wani adep. Boten nyulik ini boten. Sehingga disebut muqatalah atau napa kital. Masdarnya itu qatala yuqatilu muqatalatan. Malah latihan sorab lah jom. Karena syarat mufassir itu harus ahli napa? Sorab. Wa najaynahu lan nyelametno ingsun ing Nabi Nuh wa alahu lan keluargane Nabi minal karfil azim saking banjir sing gedhe. Ail gharqi tegese selamat sangka tenggelam. Wa ja'alna lan gawe ingsun zuriyata yang anak turun Nabi Nuhum al-bakin. Fanasu mongko te manusa iku luhum kabeh nasiku minasli sanging turun Nabi Nuh alaihis salam.
Makanya jenengan yang syukur. Jadi turunan yang sekarang itu sudah steril. Saya ulang lagi. Kamu ini sudah turunan yang steril. Tidak ada bapak yang kafir. Yo kowe kabeh sing ngaji Jalalain. Kowe kabeh. Ini mbah-mbah kamu sudah apa? Steril. Karena manusia pertama Nabi Adam, terus Nabi Adam seterusnya itu masih ada yang kafir macam-macam. Era Nabi Nuh ini bapak kedua. Sing kafir tenggelam kabeh, terus ada orang 80 semuanya mukmin. Makanya kita yang sekarang itu istilahnya Allah zurriyataman hamalna ma'nuh. Kita ini turunan orang yang diangkat di perahunya Nabi Nuh. Makanya manusia pertama dari Nabi Adam, terus itu masih macam-macam. Era setelah Nabi Nuh sudah steril, gak ada lagi yang apa? Kafir. Umpama mbah-mbahmu ana sing kafir meneh, iku ya kafir sing ora asli. Sehingga engkau ya langkai wae. Mesti aja anggap langkai wae. Terus melok mbah sing nopo? Sing mukmin. Ya jelas ya, fannasu kulluhum min naslihi alaihis salam. Jadi setelah periode banjir itu semua manusia itu sudah turunan Nabi Nuh dan pas itu sudah steril semuanya apa? Mukmin. Ya orang 80 semuanya orang apa? Nah, setelah itu ada lagi yang kafir. Lah aku ora roh iku sing dadi mbahmu ta ora roh. Ya ora perlu roh kowe. Mulane ora apal nasab penting kanggo biasa ben ora roh. Tadi fanasu mongko te manusa kulo kabeh nas iku minasri saking turunan Nabi Nuh alaihissalam. Makana lan ana kula kedene sapa salah satu awaladin sapa telu pira-pira anak Sam. Pertama Sam wa Abul Arab wa Faris wa Rum wa Ham wa Abu Sudan. Sing Ham Abu Sudan, bapake wong napa? Sudan. Wa Yafas, ana sing maca Yafis. Yafas Abu Turki, bapake wong pundi? Wal Khazar wa Ya'jud wa Ma'jud wa Mahunalika. Mbah kowe minduane sing tirar babamu sing Abul Arab ira ngembek sek. Persi kita ya kurang ganteng. Rom kira ora wong Itali. Kowe turunan ndi? Kami ku paling Abu Sudan wong ireng-ireng. Paling iku. Wis ben ngono, ben wis. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Wa tarakna lan nyisano ingsun apa koina tegese nyisano ingsun ali ngatasin no tak sisano sanaan khali dadi pangaleman hasanan kang apik fil akhirin ing dalem periode-periode sing akhir minal anbiya sing boro-boro nabi wal umami lan boro-boro umat ila yaumil kiamat itu maka maring dina kiamat. Nuh jejak-jejak kebaikannya akan saya maklumatkan kebaikannya sampai ila yaumil kiamat. Mulane ora ono barokah kados ngaji, jenengan kudu syukur ngaji. Misalnya Nabi Nuh dititahno Allah akan dipuji ila yaumil kiamah. Yang muji siapa kalau enggak kita ini? Barokahnya ngaji kita tahu kehebatan Nabi Nuh, kita tahu sejarahnya Nabi. Berarti yang muji Nabi Nuh siapa? Ya kita ini yang ngaji. Andai kan tidak ada yang ngaji orang tahu enggak tentang Nuh? Enggak tahu kan? Makanya banyak wali yang enggak suka doa. Bukan karena anti doa enggak, katanya saya yang didoakan para yang sudah meninggal. Karena yang sudah meninggal itu sangat mencintai kita. Lan kula itu termasuk ulama sing jarang ndonga. Nggih ndonga tapi juarang banget. Ora koyo kowe men ndonga ora tau mandi. Kula nu jarang ndonga karena dawuh Kanjeng Nabi, siapapun yang menghidup-hidupkan sunnahku otomatis layak mendapat doaku. Dawuh Nabi masyhur, ala khulafai rahmatullah. Siapapun yang mengganti saya berhak dapat rahmatnya Allah. Manhum ya Rasulullah. Siapa itu? Alladzina yuhyuna ma amatahun nas min sunnati, orang yang menghidup-hidupkan sunnahku yang sudah mati. Coba Nabi Nuh sekarang dapat titah dipuji di dunia ila yaumil. Yang muji siapa coba? Kita kan. Karena kita menerangkan sejarah Nabi Nuh bahwa beliau adai ila Allah, beliau konsisten berjuang ila tauhid. Coba kalau tidak ada orang ngaji, siapa yang tahu Nabi Nuh? Man huwa, siapa dia? Kan tidak ada yang peduli. Itu kayak kasus Musaddiq dulu itu. Katanya Musaddiq kan punya pengaruh 40.000 orang yang ngakui Musaddiq itu Nabi. Ternyata itu keliru, itu hoax. Saya termasuk orang yang menanyai kenapa mereka menabikan Musaddiq. Tak tanya, kenapa kamu percaya Musaddiq Nabi? Memangnya kenapa kalau dia Nabi? Ya, kamu tahu Nabi apa? Nabi itu apa? Tidak tahu. Gitu sih. Makanya saya itu menyayangkan ada berita. Sebenarnya yang mereka mengatakan Musaddiq Nabi itu tidak tahu Nabi apa itu tidak tahu. Cuma mereka percaya demokrasi. Kalau dia ngaku Nabi susahnya apa sih? Pikirannya itu. Susahnya apa kalau dia Nabi? Lah kamu tahu Nabi apa? Enggak tahu jadi. Repot kan? Itu kan seperti orang pakai nama Ghazali tapi enggak tahu sakralnya Imam Ghazali. Akhirnya ngefly. Jenenge Abdul Qadir Jilani beling ora karuan. Mergo ya ora roh. Ya kok jenenge Mustofa ini. Orang pilihan tapi ya kelakuane ngene iki.
Kadok Ruhin jus wong sing tukang istirahat. Dadi maknane Mas Ruhin wong sing seneng ngene turu. Dadi saroha maknane istirahat. Nganggo sintasin. Sinta yo tukang istirahat bener urip pemene. Ya ora apa-apa, donya sepele kan biar istirahat. Jadi makanya kan nggak ada ulama yang nggak dicintai para wali yang sudah meninggal karena tadi siapapun yang menghidupkan sunnahku setelah sunnah itu mati maka dapat doaku. Sehingga ulama ya doanya ya biasa aja, ndak usah berlebihan, just dumus. Karena kita yakin dongane Nabi luwih mandi timbang doa kita. Kalau kita menghidupkan sunnahnya Nabi, ngaji maksudnya. Cuma namun di sunnah Rasul gak tahu ngaji. Sunnah Rasul yo ngaji iku sing karuan. Wis jelas Nabi itu status pokoknya apa? Pengajar apa? Masyhur itu. Buistu mualliman. Sebagian riwayat pakai innama buistu muallim. Saya diutus hanya sebagai pengajar. Termasuk melakukan sesuatu yang tidak ideal itu Nabi lakukan demi status mengajar. Misalnya begini, sama tak bedai, enggak tak latih pinter. Tawaf jalan kaki sama naik skuter, atau naik kendaraan itu afdal mana? Enggak, jawab saja. Afdal jalan kaki. Tapi Nabi ketika tawaf itu naik unta. Naik apa? Sehingga ulama ijma tetap saja tawaf naik unta sama jalan kaki afdal jalan kaki. Padahal Nabi kalau tawaf itu, karena Nabi naik unta itu statusnya adalah mengajar, menunjukkan kalau itu sah. Jadi nilainya bukan enak-enak naik unta, tapi mensyariatkan kalau itu sah. Dong ya? Kayak saya pakai baju hem, dengan orang Arab pakai jubah, mungkin cara Allah itu afdol saya orang Indonesia loh ya. Maksudnya saya ini orang Indonesia. Maksudnya saya orang Indonesia, saya ulang lagi. Bukan dengan status Habib atau ulama atau orang Arab. Guling-gilingan bahwa saya mengesahkan baju hem untuk sholat. Makanya dulu pernah di salah satu komunitas tabiin, saya ulang lagi tabiin, itu semuanya pakai jubah, pakai serban. Jabir yang sahabatnya Nabi termasuk Abdullah bin Mas'ud, dia datang ke masjid, jubahnya itu dicopot, terus dia sholat tanpa pakai jubah. Sampai geger tabiin, ini gimana sahabatnya Nabi sholat kok pakai jubah, jubahnya dicopot, dicendel loh. Terus dia sholat. Ketika sholat ditanya, ya sahibah Rasulullah, kok ini sahabatnya Nabi sholat pakai jubah kok malah dicopot. Supaya kalian semua tahu bahwa kita dulu zaman Nabi biasa sholat pakai sarong, terus diikatkan di leher, saking tidak menemukan jubah. Tapi itu menjadi penting supaya orang tahu bahwa syarat sahnya sholat tidak bergantung harus pakai jubah. Meskipun kita sepakat pakai jubah sunat, kita selalu sepakat pakai jubah sunat. Tapi harus ada yang enggak. Kalau semua kiai pakai jubah, nanti satpam harus pakai, supir harus pakai. Karena kalau mau sholat jadi bingung. Ini barokahnya Jabir, orang tahu oh, ternyata sholat itu yang paling pokok adalah nutupi aurat. Sama Rasulullah itu kadang tidak melakukan ibadah kelas paling afdol. Kayak tadi beliau tawaf naik unta. Tapi itu menjadi afdol karena nilainya mengajarkan bahwa itu sah. Paham ya? Terus beda. Perilaku sama pengajaran itu beda. Rasulullah itu gak mungkin sholat lupa. Tapi Nabi pernah lupa. Andai kan Nabi tidak pernah lupa, kita tidak tahu caranya kalau sholat masyhur itu. Nabi pernah sholat hanya 2 rakaat. Terus beliau akan pulang. Terus sahabat diam semua karena mereka punya adab. Terus ada orang yang agak bedui. Aku sirati sholatu amnasita ya Rasulullah. Ini sholat model qashar apa memang kau lupa? Karena sahabat mulai dulu sudah ngerti usul fikih. Kalau ini duhur 2 rakaat, mulai besok berarti 2. Karena ngambil yang paling akhir. Zaman Nabi kan ada nasa mansuh. Kalau tak kemarin duhur 2, berarti duhur terkini 2. Jangan lupa komen di bawah. Terus Nabi balik lagi ke majelis mengkonfirmasi ahakun makolau Dzulyaden, apa yang dikatakan Dzulyaden tadi benar. Iya ya Rasulullah, engkau tadi sholat hanya 2. Terus Nabi takbir menambahi 2 rakaat. Artinya apa? Kalau kamu lupa itu tidak harus mengulang dari awal, cukup bina meneruskan. Sehingga misalnya kita tawaf sudah 3 putaran, terus kita batal, ya kita wudhu saja. Mulai awal apa teruskan terus keempat? Coba kalau Nabi gak pernah salah seperti itu, kita tidak tahu cara ngelola kesalahan. Ya misalnya kamu tawaf terus batal, kamu wudhu nambah keempat apa mulai dari awal?
nambah keempat. Karena setiap seperti itu bana alama fa'ala harus meneruskan, bukan andai kan Nabi tidak pernah melakukan itu, kita tidak tahu caranya. Ojo kok malah komentar sholat nganti lali kowe eling opo wae cangkemmu. Laline Nabi ora koyo lalimu. Mulane ana imam sholat salah iku anggap bae niru Nabi. Cuma bedanya Nabi untuk ganjaran wong iku gak ngono, tapi tetap. Jadi Nabi itu beberapa kali itu ngalami sesuatu yang tidak afdol. Tujuannya satu, untuk pelajaran. Makanya masyhur itu riwayat makuntu ansa walakin unassa li as-sunnah. Saya itu tidak pernah lupa, tapi sama Allah didesain lupa li as-sunnah supaya itu jadi sunnah. Jadi makuntu ansa walakin unassa li as-sunnah. Jadi saya tidak pernah lupa, tapi sama Allah didesain lupa supaya jadi sunnah, cara ngelola kelupaan. Misalnya sholat 3 apa 4, milih 3, milih al-aqal, karena itu satu-satunya cara. Sehingga Nabi didesain pernah sholat hanya 2 rakaat, terus diingatkan sama sahabat, terus itu jadi sunnah, caranya ngelola caranya ngelola lupa, begitu seterusnya. Nabi ngendikan al-ajru bi qadri ta'ab, secara makna seperti itu, tapi Nabi sendiri tawaf itu naik unta. Sehingga sekarang ada orang naik skuter, naik kursi roda, itu dikiaskan karena Nabi dulu pernah berkendara. Coba kalau Nabi tidak pernah berkendara, wong sing lumpuh gak iso tawaf, wong sing sakit gak bisa tawaf, karena gak ada riwayat Nabi pakai kendaraan. Tapi barokahnya Nabi pakai kendaraan, semua referensi itu gampang. Meskipun Nabi sendiri pas itu masih sehat, sangat sehat. Tapi biar jadi sunnah, kalau seperti itu tidak apa. Karena tadi Nabi itu yang penting buistu mu'alliman, saya diutus sebagai pengajar. Kadang Nabi melakukan sesuatu itu tidak ideal, tapi tidak ideal yang akhirnya malah lebih ideal ketimbang ideal kita. Karena apa? Nilainya taklim, mengajarkan. Itu masyhur itu dalam ilmu ushul fikih. Jadi yang dilakukan Nabi jaiz, biasa-biasa saja atau boleh, itu statusnya bagi Nabi adalah fardhu ain karena liwujubit taklim, karena menjadi kewajiban mengajar. Masyhur itu jadi dalam usul fikih itu, karena Nabi berkeharusan menjelaskan. Sehingga kamu jangan tanya apakah yang dilakukan Nabi itu mesti kelas paling utama. Jawabannya ya, misalnya gini. Nabi itu sangat mencintai qiyamul lail. Sangat-sangat mencintai qiyamul lail. Tapi Nabi hari keempat itu sudah gak mau ikut sholat di masjid. Terus ada riwayat kubu sebelah bilang Nabi baru sholat 2 rakaat, terus enggak. Ada yang bilang 8. Macam-macam. Nah, yang jelas orang sepakat riwayat itu hari keempat Nabi sudah gak sholat di masjid. Dan itu bagus bagi Nabi, meskipun bagi kita agak bagus. Kenapa? Andai kan Nabi sholat qiyamul lail selalu di masjid dan selalu 20 rakaat atau selalu 8 rakaat, pasti orang ngira itu fardhu ain, bahwa qiyamul Ramadan harus apa? Di masjid dan harus 20 rakaat atau 8. Tapi Nabi dari awal sholat itu tidak konsisten, kadang 2 rakaat, kadang 4 rakaat, kadang 6 rakaat, kadang 9 rakaat langsung tanpa salam, full langsung salam, kadang 2 salam, kadang 9 rakaat full langsung salam. Akhirnya apa? Imam Syafi'i berkesimpulan yang namanya tasyahud awal itu sunat. Kamu sekarang sholat duhur, keyakinan kamu tasyahud awal sunat gak menurut mazhab Syafi'i? Sunat kan? Karena Nabi pernah sholat malam 9 rakaat langsung tanpa tahiyat, salam 1. Nah karena Nabi tidak konsisten juga beberapa kali meninggalkan itu, umatnya tahu kalau tarawih itu sunnah. Sehingga bakul mie ya tetap adol mie, yang tatpam tetap jaga. Dan orang tidak akan mencibir itu karena memang ada yang pulang tarawih, ada yang enggak, dan itu kebanyakan. Ya barokah Nabi tadi itu. Loh saya betul, saya itu tidak sombong, saya itu punya pondok, punya santri banyak. Sampai sekarang saya kadang ya tidak terawih, ya ora delik biasa. Supaya orang tahu kalau itu mah enggak wajib. Tapi berhubung saya wis nama wis kadung apik, ngono ku ya ora dadi jatuhku, aman. Tapi sebenarnya hatiku yo nangis, kangen kula mbek pangeran. Lu Nabi sangat kangen mbek pangeran, tapi kalau melakukan ibadah secara terbuka semua pasti dikira itu wajib, dan itu memberatkan umatnya. Nah, kowe ora usah ngono, kowe ora usah terus niru Nabi, kadang-kadang ra traweh niru Nabi. Kowe bola-balik wong ora ngarah, anut kowe ora ngarah. Mulane traweh wae, nek kowe bareng traweh wae. Kok GR apa ono sing nyoroti perilakumu ora ngarah.
Makanya kenangannya Sayyidah Aisyah itu, kenangannya beliau itu, wa in, sama siapa teks hadisnya, ini ada di Sahih Muslim, wa in kana Rasulullah la yadaul amal wa yuhibbuhu makhafata ayyufradu alaihim. Sungguh Rasulullah itu sangat mencintai amal tapi beliau terpaksa meninggal. Jadi Nabi itu sangat merindukan amal tapi terpaksa beliau meninggalkannya, takut itu dianggap wajib. Misalnya Nabi siwakan. Kebayang nggak kalau kamu bangun tidur nemu bupati, nggak kebayang. Nemuin presiden apalagi nggak kebayang. Lalu kamu bangun tidur langsung sholat, wudhu terus sholat tanpa siwakan, kebayang nggak? Kan nggak kebayang. Jika kata Nabi, umpama saya itu tidak memikirkan umat saya, sikatan itu tak wajibkan setiap orang mau sholat. Wong kita mau ketemu presiden, menteri saja, bangun tidur mesti sikatan dulu baru ketemu. Masa ketemu Allah tidak sikatan? Artinya Nabi itu nggak kebayang, nggak pakai siwak tuh nggak kebayang, karena mau sowan pangeran. Padahal lisannya Nabi sudah thayyib, sudah wangi. Tapi Nabi terpaksa kadang-kadang meninggalkan siwakan itu karena takut nanti dikira wajib. Kayak apa Nabi? Artinya Nabi pas siwakan ya baik karena menunjukkan itu sunnah, pas tidak juga baik karena ini menjadi pelajaran kalau itu tidak wajib. Lah nek kowe pas ra siwakan mergo dablek ngono lho. Mulane kowe ojo kan wae jajal ya kangkang sing biasa rokokan, bariku ana komat langsung salat tas siwakan. Sing biasa ngaji sore lho ora usah contoh ado-ado. Enggak, kelakuanem lho. Iku perkara niru Nabi ta perkara rasa-rasane jawab. Jadi Nabi itu beda. Perilaku apa saja itu jadi teladan, akhirnya jadi referensi. Begitu juga Nabi yang mensunatkan sunat safar, sunat kudum. Tapi Nabi beberapa kali ada sholat. Ada sahabat yang selalu sholat safar. Kalau pergi sholat, kalau datang sholat. Sampai Nabi ya disalahno. Agama ora ngene iku, Cung. Aja nemen-nemen. Wala yusyadza hadatina ahadun ila ghalabu. Sing tenanan nyekeli agama, iku kok mesti kalah. Nak kalah terus bosen. Utawa tukang nyalahno wong liya. Coba kamu kalau nggak pernah tahajud, wong turu terus Bu Arani Zaid turu, Ruhin turu. Jajal kita tahajud 2 minggu. Oh kebo itu turu. Lha tahajud 2 minggu ngebok-ngebokno wong kan itu. Mulane solehmu bahaya. Mulane aku seneng soleh pas-pasan ini seneng. Sekali over city mesti cangkemmu elek. Aku sih yakin lho. Wis rai-rai ini ketara, aku sapal. Jajal kowe sing ngaji aku kon tahajud seminggu roh wong turu. Ngorok pisan. Oh ning donya pisan turu kebo. Padahal lagi rong. Kayak apa kalau kita tahajud setahun? Mulane orang ngekeki rezeki kita tahajud wis diangen-angen iku kira-kira oh bahaya aja iki nak tahajud. Tapi aku tetap sunat tahajud, tapi kelakuannya belum dijogo. Maksudnya ya tahajud tanpa ngritik orang. Nek kowe kuat ngono ya monggo. Tapi nek kira-kira cangkemmu elek sadok urip ngene-ngene wis. Ibadah pas-pasan. Wong nggo model hadis Arabi, ya Rasulullah, betul salat itu hanya 5 kali sehari ya. Enggak ada yang lain yang wajib ndak. Demi Allah saya ndak akan menambahi dan ndak akan mengurangi. Pas. Wis wae makom kula wis wong desa niku mawon. Daripada nambahi tapi akhirnya kecang. Nek sampean ape ibadah sak ndure kula nggih monggo. Itu lebih baik. Wis ra alim ra ibadah terus kabeh apa? Nah, kula kan ketambal ngalim. Kurang ibadah menang alim. Lan aku ya kurang ibadah menang apa? Menang kasus. Tapi Rasulullah itu tersiksa jelas. Beliau itu kalau nggak ibadah tersiksa. Tapi terpaksa meninggalkan ibadah yang dicintai karena takut dianggap wajib. Kayak apa Rasul? Makanya kenangannya Sayyidah Aisyah, sungguh Rasulullah sangat mencintai sebuah amal, tapi terpaksa meninggalkan karena takut dikira wajib. Dan itu yang akhirnya dipakai Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Beliau tahu kalau Nabi hari ke-4 ke-5 sudah nggak lagi tarawih di masjid. Tapi Umar tetap tarawih sampai akhir Ramadan. Karena tahu Nabi meninggalkan itu hanya untuk menjaga konstitusi supaya nggak dikira wajib, tapi tetap berstatus sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.